S1 PAK ke-5, S1 Teologi ke-1, dan Dies Natalis ke-15, Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, undangan, serta wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Doa pembukaan acara wisuda ke-5 dan Dies Natalis ke-15 Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana tahun 2018 oleh Pendeta Paulus Ajeng MPH disilakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami merendahkan diri duduk di hadapan-Mu seraya mengucap syukur. Karena tiada berkesudahan kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru setiap waktu. Karena yang kami bersyukur kepada-Mu.
Dan terlebih saat ini kami bersyukur keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana Pontianak pada hari ini, pada saat ini akan melaksanakan wisuda dan dies natalis. Seluruh acara dari awal pertengahan hingga berakhir, kami sungguh-sungguh percayakan di dalam pertolongan kuasa anak Bapa, Anak dan Roh Kudus. Laporan Ketua Panitia Wisuda kelima dan dies natalis ke-15 Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana tahun 2018 kepada Pendeta Julianus Maren MTH disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, telah memanggil, memilih, dan menetapkan kita sebagai umat kesayangannya. Dulu, kini, dan masa mendatang merupakan satu kebahagiaan yang tidak tergantikan saat wisuda kelima dan dies natalis ke-15 dapat dilaksanakan dalam suasana istimewa, manakala sebagai akhir perjuangan panjang seorang mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan kampus, tidak sedikit waktu, pikiran, dan terlebih biaya yang dikeluarkan sangat besar. Bapak, Ibu, dan para wisudawan yang berbahagia, melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana Pontianak nomor 75 garing Staf AW garing Pontianak garing SK garing Kep garing 10 Romawi garing 2017 tertanggal 1 Oktober 2017, Panitia Wisuda Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Teologi tahun 2018 bekerja dengan sepenuh hati guna mewujudkan acara wisuda ini. Saudara telah menyelesaikan tugas dengan baik dan menyandang predikat sarjana pendidikan Kristen dan sarjana teologi. Oleh sebab itu, kami melalui lembaga ini tidak bertujuan melahirkan sarjana secara instan dan mudah. Namun lembaga ini lebih memperhatikan kualitas dan integritas, sehingga para alumni dapat diterima di berbagai peluang pekerjaan dengan memperhatikan moto tinggi iman, tinggi ilmu. Sudah saat ini terdapat kekurangan dan kesalahan, dan panitia juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati. Semoga dapat mengabdi, melayani dengan tulus hati, tanpa pamrih, baik saat mengajar maupun ketika dipanggil Tuhan untuk pelayan dalam gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pontianak 13 Januari 2017, Ketua Panitia Pendeta Julianus Maren MTH. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuka acara sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana Pontianak tahun 2018 yang akan dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana Pontianak kepada Pendeta F. Jayawardana MPDK. Kami silakan. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana Pontianak wisuda kelima dan dies natalis ke-15 tahun 2018 dinyatakan dibuka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hadirin sekalian, dengan hati yang penuh syukur, mari kita menyanyikan pujian Allah.
Sarjana Sanon MTH kami silakan. Orasi ini saya beri judul Teologi Semesta, suatu upaya berteologi dalam konteks Kalimantan. Judul ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh lahirnya program studi teologi Staf Awet Pontianak yang menjadi visinya. Dalam proses perjalanan teologi, program studi teologi Staf Awet Pontianak mencantumkan suatu visi yang berbunyi sebagai pusat teologi semesta yang dibangun dalam konteks Kalimantan. Visi sekaligus menjelaskan kekasan prodi ini karena belum ada prodi teologi di Indonesia yang secara spesifik menekankan pada konsep teologi semesta. Sementara itu, berteologi dalam konteks mesti diarahkan kepada upaya menjawab pergumulan konteks. Dalam konteks Kalimantan khususnya, relasi manusia budaya dengan ciptaan lainnya, umumnya dan alam khususnya kurang harmonis. Langkah keserasian tidak seirama. Alam cenderung dilihat sebagai suatu ciptaan lain yang hanya bernilai ekonomi dan kodratnya hanya memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya, alam dieksploitasi habis-habisan atas nama pembangunan dan kesejahteraan manusia, sehingga terjadi krisis ekologis di bahasa ini. Akibat lebih lanjut, bukan saja mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, melainkan juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan mengancam keseimbangan alam itu sendiri. Padahal seharusnya manusia dan ciptaan lainnya mesti dilihat sebagai kesatuan unik ciptaan Allah yang utuh. Relasi antar ciptaan mesti dilihat dan dipahami sebagai sesuatu yang saling terkait, bagaikan mata rantai makanan. Karena itu, setiap unsur dalam kehidupan ini mesti dipahami sebagai ciptaan yang bernilai pada dirinya, sebagaimana maksud semula Tuhan menciptakannya. Teologi kontekstual adalah suatu tandingan atau bentuk lain, respon lain sebagai kegelisahan atas berkembangnya teologi tradisi, teologi yang cukup dianggap tinggi, teologi yang tidak mendalam, dan teologi yang dianggap asing oleh masyarakat lokal. Karena itu, teologi kontekstual adalah teologi yang berasal dari masyarakat setempat, yang dibangun bersama dan di dalam masyarakat setempat. Dan kerjanya, teologi kontekstual menggunakan metode kerja lingkaran pastoral. Metode kerja ini dimulai dari adanya masalah setempat. Masalah itu dianalisis dalam analisis sosial pohon masalah SWOT dan bermacam analisis budaya. Lalu dari sana dilakukan refleksi teologis berdasarkan tradisi gereja dan teks Alkitab, sehingga darinya lahirlah apa yang disebut dengan rencana aksi gereja. Rencana aksi gereja dituangkan dalam program kerja dan dievaluasi, sehingga hasil evaluasi ternyata ada masalah di sana menjadi masalah baru. Itulah lingkaran pastoral. Pada jenjang pendidikan tinggi, saya sudah memperlihatkan data di sini berapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Sebenarnya kita sungguh amat berbahagia dan berbangga karena partisipasi pendidikan tinggi sangat besar. Ini nampak dari lembaga pendidikan yang sangat besar dan terjadi pergeseran, perubahan sosial masa kini di kalangan orang Dayak khususnya dan Kalimantan khususnya. Alam menjadi begitu rusak, mengalami krisis ekologi. Lalu manusia itu sudah tidak lagi taat pada orang tuanya. Mereka tidak lagi takut pada nasihat. Etika seolah-olah dianggap sebagai penjara yang memenjarakan. Karena itu Eka bilang, kalau ataupun ada etika, maka masyarakat masa kini terutama kaum muda menghendaki ada yang namanya etika tanpa batas. Semua boleh, semua bebas. Itu yang terjadi di kalangan anak muda masa kini. Pengembaraan panjang petualangan ini akan segera berakhir.
Bagian akhir di perjalanan ini adalah menetapkan sikap konkret dalam aksi dengan membatinkan jejak-jejak pikiran sebelumnya. Bagaimana gereja seharusnya bersikap dan bertindak. Demikian juga dengan lembaga pendidikan kita. Bagaimana menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa ini. Di sini saya menawarkan beberapa alternatif yang perlu dipikirkan. Pertama, rekonstruksi teologi. Teologi antroposentris semestinya tidak perlu dipelihara dalam pelayanan gereja. Gereja perlu membangun dan merumuskan teologi lokal yang lebih bersahabat, yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya teologi lokal yang dibangun oleh orang Dayak ketika ia melihat alam. Juga suku-suku lain yang melihat alam sebagai yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi kita yang lainnya. Gereja harus terus dan selalu serius memikirkan upaya-upaya teologis yang dapat memberi fungsi bermanfaat bagi mengatasi masalah di Kalimantan. Gereja hendaknya memulai konsep teologis dengan serius. Gereja perlu duduk serius memikirkan suatu konstruksi teologi yang relevan bagi konteks Kalimantan dewasa ini. Merekonstruksi teologi antroposentris sehingga menjadi teologi fungsional, yakni teologi yang menjawab pergumulan konteks. Bagaimana bentuknya? Tugas gereja lah memikirkannya dan merumuskannya dalam ajaran. Para ahli dogma meramunya menjadi konsumsi siap saji. B. Lingkaran pastoral sebagai model pelayanan. Saya menawarkan supaya gereja juga dalam melakukan pelayanan itu tidak terkesan copy paste, hanya mengcopy program-program masa lalu dan dirumuskan di meja kursi majelis jemaat. Sebaliknya, program kerja yang disusun haruslah menjadi produk jadi hasil diskusi batin dan kajian teologis ilmiah. Lingkaran pastoral menjadi salah satu mestinya alternatif yang perlu gereja pikirkan dan lakukan. Prinsip kerja lingkaran pastoral, pelayanan tidak bisa dirancang dan dilakukan terpisah dengan pergumulan konteks. Sebaliknya, pengalaman kontekstual warga gereja dan warga masyarakat mesti dijadikan isu strategis dan bahkan kajian kritis dalam menyusun program pelayanan. 4 hal penting sebagai akhir dari orasi ini. Pertama, konteks Kalimantan merupakan bagian tak terpisahkan dari gambaran umum Indonesia. Bahkan konteks global amat terpengaruh bagi masyarakat di Kalimantan. Kedua, perubahan sosial postmodern menyisakan beragam persoalan di samping manfaat. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin, kaum elit politik dan rakyat jelata, kaum petani dan kapitalis, krisis lingkungan hidup, penyakit sosial seperti KKN, penyalahgunaan narkoba, free sex, pernikahan dini, KDRT, land grabbing, human trafficking, termarginalnya masyarakat adat, program pendidikan dan politik turut mewarnai dinamika sosial masyarakat. Antropologi, antroposentrisme, individualisme, dan hedonisme merupakan akar masalah masyarakat kita. Keempat, diperlukan solusi teologis praktis dalam mengatasi masalah konteks kontemporer. Gereja perlu terus memperbaharui teologinya dalam melakukan misi Allah. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Saman MTH dan mari kita beri aplaus kepada. Kita masuk dalam acara prosesi pelantikan wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2018. Pembacaan surat keputusan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2018 tentang daftar wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2018 sekaligus pelantikan wisudawan dan wisudawati kepada Pendeta Ardiono MTH disilakan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Surat keputusan nomor 89 garis miring Staf AW garis miring Pontianak garis miring 1 Romawi garis miring 2018 tentang
wisudawan program sarjana PAK dan teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun akademik 2017-2018. Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Menyatakan dan mewisuda sejumlah mahasiswa-mahasiswi program sarjana teologi yang selanjutnya disebut STH dan sarjana pendidikan agama Kristen yang selanjutnya disebut SPDK tahun akademik 2017-2018. 2. Memberikan wewenang dan hak wisudawan berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya untuk menggunakan gelar program sarjana pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi bagi yang sudah menyelesaikan. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Pontianak tanggal 13 Januari 2018. Ketua Pendeta F. Jaya Wardana MPDK dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 89 garing staf AW garing Pontianak garis miring 1 Romawi